Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Akhir-akhir ini kita mendengar satu istilah, influencer. Influencer ini adalah orang-orang yang masuk dalam dunia media sosial yang memiliki banyak pengikut, followers yang banyak sekali, sehingga dia bisa menawarkan pengajaran, menawarkan apapun, berita dan lain sebagainya yang bisa menggerakkan orang, bisa menginspirasi orang, dan membuat orang untuk melakukan tindakan tertentu. Kalau si influencer ini bijak untuk menyampaikan hal-hal baik yang membangun, maka yang terjadi muncul nuansa yang positif, yang baik. Tetapi kalau dia menyampaikan hal-hal yang sebaliknya, berita hoax, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya, apalagi ditunggangi oleh sekian banyak kepentingan, maka yang terjadi adalah bukan hal-hal positif, tetapi hal-hal negatif, bahkan bisa menghancurkan. Maka sebenarnya para pendengar itu harus lebih banyak memiliki sikap hati-hati dan bijak untuk mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para influencer ini. Bacaan-bacaan suci hari ini yang berpuncak di dalam bacaan Injil, Yesus sebenarnya mengajak kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Atau bisa jadi kita mengatakan sebagai influencernya Tuhan yang mengabarkan berita baik. Tetapi paling kurang ada beberapa hal kalau kita mau menjadi saksi yang mewartakan kebenaran firman Tuhan itu. Yang pertama, orang harus memiliki Tuhan sebelum dia memiliki yang lain. Tuhan adalah sahabat terdekat, sahabat yang menginspirasi, yang menjadikan orang makin bijaksana. Tanpa Tuhan, apa yang kita miliki di dunia ini pasti akan dirampas. Semua yang kita miliki pasti binasa. Tetapi bersama Tuhan, kita mampu mencintai sesama dan menghargai apapun yang ada dalam diri kita dan juga ada dalam diri saudara dan saudari kita. Bersama Tuhan kita menjadi bijak bahwa keserakan itu bisa merusak diri dan merugikan orang lain. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa Tuhan juga berkarya lewat orang lain. Karena itu, Roh Allah itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Roh Allah itu bisa memberdayakan orang lain yang berkehendak baik. Karena itu, mari kita juga melihat bahwa Tuhan bisa berkarya melalui orang lain. Orang lain juga punya kualitas. Karena itu mari kita mengapresiasi
saudara-saudari kita ini. Dan yang ketiga, kita perlu tegas pada diri sendiri, tetapi penuh kasih kepada sesama. Mari kita melihat dalam kacamata iman, seorang yang menjadi saksi, yang mewartakan kabar sukacita Tuhan, harus memiliki prinsip. Prinsip yang mengarahkan orang kepada kebaikan. Dia bukan seperti bunglon yang tidak punya prinsip dalam hidup. Tetapi prinsip yang paling utama di atas segala sesuatu, yakni dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan orang kepada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi influencer-nya Tuhan yang mengabarkan kabar baik, yang membawa orang kepada kebaikan, pertumbuhan iman, dan yang pasti keselamatan. Mari kita menjadi para pewarta sabda Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kita yang menginspirasi orang. Ketika mereka melihat kita, mereka menemukan wajah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan pengajaran kita, apapun yang kita sampaikan, mereka boleh mengalami situasi yang baik di tengah dunia. Di tengah dunia yang hari-hari ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan, fitnah, dan lain sebagainya. Justru di sanalah kita hadir untuk menyatakan kebenaran itu, bahwa Allah dengan caranya menuntun orang kepada kebaikan, dan kebaikan itu justru membawa orang kepada keselamatan. Mari kita jaga lisan, jaga hati, supaya betul-betul kita siap menjadi saksi Tuhan yang benar di tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.